Selamat pagi Mas Anton. Ya, Mas Anton. Ya, selamat pagi Mas. Ya, Mas Anton, ini tren investasi properti di awal tahun 2021 ini berdasarkan catatan Anda, apakah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, Mas Anton? Ya, kalau kita mengikuti perkembangan setelah pemerintah mengumumkan berbagai insentif ini, kelihatannya memang euforia positif itu mulai terjadi di pasar ya. Jadi kalau kita lihat di teman-teman pengembang dan juga animo dari konsumen, kecenderungan bahwa akan terjadi peningkatan transaksi itu sudah mulai terlihat dan diharapkan ini bisa terrealisasi dengan baik gitu dalam bulan-bulan ke depan, Mas. Di masa pandemi ini juga yang paling disoroti adalah milenial corona generation yang mulai melakukan investasi pada saat pandemi COVID-19 ini. Apakah mereka juga sudah melirik properti sebagai bentuk investasi yang diandalkan pada saat pandemi? Ya, saya pikir itu termasuk ya, karena kalau kita ngomong segmen milenial ini kan memang fokusnya adalah rumah yang harganya terjangkau ya, dan memang ini apa yang cocok dengan segmen yang diberikan insentif ya memang di kelompok ini gitu. Jadi saya pikir itu termasuk, dan makanya kita pikir memang ini satu kesempatan yang bagus gitu ya buat generasi milenial untuk bisa merealisasikan keinginannya untuk membeli properti di masa-masa insentif ini. Kalau bicara soal milenial yang masuk ke dalam investasi properti yang mungkin belum memiliki banyak pengetahuan tentang investasi ataupun pembelian properti ini, apa sih catatan kesalahan awal bagi orang yang ingin terjun berinvestasi properti? Apa saja yang harus diperhatikan, Mas Anton? Basically sih nggak terlalu rumit ya. Yang jelas kalau orang mau beli properti itu kan selalu yang dilihat adalah preferensi pribadi ya. Jadi dia lihat lokasinya, lalu dia lihat bentuk propertinya kira-kira cocok nggak dengan kemauannya. Apakah dia maunya bentuk apartemen atau kalau rumah tapak gitu ya. Lalu juga mungkin dari segi desain dan selebihnya mulai dari situ. Lalu ya tinggal lihat aja gitu. Yang paling gampang lihat reputasi pengembangnya gitu ya. Kalau pengembangnya sudah punya reputasi yang bagus, biasanya lebih gampang gitu untuk merealisasikan pembeliannya. Nah, yang jadi concern selalu kalau kita beberapa waktu belakangan itu memang lebih kepada masalah harga, Mas. Karena kita tahu kan dalam beberapa tahun terakhir itu perkembangan harga properti beberapa tahun sebelum pandemik itu peningkatannya luar biasa, sehingga membuat harga properti meningkat gitu ya. Dan di beberapa daerah yang populer itu harganya sudah boleh dibilang nggak terjangkau, khususnya buat generasi milenial. Nah, dengan adanya kesempatan penghapusan PPN 10% ini memberikan satu boleh dibilang teaser ya buat pasar untuk bisa melakukan penyesuaian atau adaptasi atau istilahnya ya adjustment lah dari perkembangan harga properti yang tinggi itu. Jadi paling tidak kan dengan dihapuskannya PPN 10% itu harga sudah berkurang 10%. Nah, sekarang tinggal bagaimana pengembang mensikapinya gitu. Apakah mereka akan menambah diskonnya ini gitu ya, supaya produk-produk yang mereka hasilkan yang dalam beberapa tahun terakhir itu susah terjual karena harganya mungkin dilihat sudah mahal itu bisa dijual ke pasar. Jadi kalau misalnya sekarang ini sudah ada penghapusan 10% dari harga, lalu developer tambah lagi gitu ya. Jadi itu saya pikir akan lebih menarik, Mas. Jadi makanya yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana semua pihak, baik itu pengembang, termasuk juga konsumen, memanfaatkan kesempatan ini. Dan saya pikir euforia yang terjadi ini bisa menjadi pemicu untuk recovery pasar, Mas. Jadi ada diskon pajak dari pemerintah, tapi juga ada diskon harga dari pengembang ataupun developer. Tapi tadi kalau berdasarkan keterangan atau penjelasan dari Mas Anton, bagaimana sih cara investor pemula ini bisa mengetahui developer yang benar-benar sesuai begitu, sehingga meminimalisirlah hal-hal yang mungkin terjadi seperti misalnya macetnya pembangunan atau yang lain-lain?
Ya kalau sekarang ini gampang sekali Mas, semua tinggal bisa dicari informasinya di gadget masing-masing ya. Jadi tinggal di browsing aja gitu dan semua informasi apapun yang kita inginkan bisa kita cari di internet gitu ya. Apalagi kalau pengembang-pengembang yang reputasinya besar itu kan kebanyakan sudah merupakan public listed company ya. Jadi informasi mengenai proyek-proyeknya, lalu delivery dari proyek masing-masing proyek tersebut ya, lalu kualitasnya dan mungkin nggak testimoni daripada pembeli-pembeli sebelumnya kan sekarang udah bisa dicek ya macam-macam baik itu langsung di website perusahaan atau juga mungkin di sosmed gitu ya. Jadi sekarang sih gampang Mas. Kapan kemudian nanti tren harga properti ini akan kembali pulih seperti sebelum pada saat pandemi berlangsung di Indonesia? Nah ini makanya kalau saya pikir ya kalau misalnya semua stakeholder di pasar properti itu memanfaatkan euforia ini bisa jadi awal kebangkitan gitu ya. Karena sudah banyak insentif yang diberikan sebenarnya ya. Jadi mulai dari DP 0%, artinya kita kalau mau beli apartemen let's say harganya 1 miliar, nggak perlu siapin DP 100 juta atau 200 juta gitu ya. Cukup menyiapkan cicilan pertama, lalu ada potongan harga 10%. Maksud saya dari yang penghapusan PPN 10% lagi. Kalau misalnya developernya memberikan tambahan let's say 10% bahkan mungkin 20% ya kalau misalnya developernya berani. Artinya konsumen bisa mendapatkan diskon 30%. Ini suatu hal yang jarang terjadi di pasar dan bagi pengembang ini kesempatan untuk mereka menghabiskan inventory yang ada karena kita tahu banyak proyek yang sampai selesai penyelesaian proyeknya itu belum terjual unit-unitnya dan ini mungkin berbeda dengan zaman dahulu ya. Kalau dulu tuh biasanya proyek selesai jualannya juga udah selesai. Sekarang proyeknya sudah selesai, mungkin masih ada 20% bahkan 30% unit-unitnya yang belum terjual. Nah, ini adalah kesempatan buat mereka offloading their inventory supaya nggak jadi cost ya, dan juga bisa mendapatkan revenue buat pengembangan proyek berikutnya. Jadi saya pikir kalau ini benar-benar dimanfaatkan oleh semua stakeholder, saya pikir ini bisa menjadi awal dan hopefully ya pemerintah juga kalau misalnya melihat trennya bagus, saya pikir mungkin aja kalau proyeknya diperpanjang ya, maksudnya periode insentifnya diperpanjang setelah Agustus nanti ya. Karena kita tahu semua bahwa properti ini kan efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar karena banyak sektor-sektor turunan yang daripada properti ini ya, baik itu konstruksi, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau ini berhasil, saya pikir tidak menutup kemungkinan ini akan diperpanjang gitu ya, dan ini bisa menjadi ya pemicu perkembangan ekonomi dan semoga tahun depan sudah bisa balik lagi sebelum seperti sebelum masa pandemik ya pertumbuhan pasarnya. Ya, Mas Anton, kan bisa dibilang pandemi ini sebagai anomali begitu ya penjualan ataupun pemasaran properti di dalam negeri. Artinya apakah anomali yang terjadi pada saat ini dengan banyaknya stimulus ataupun insentif yang diberikan oleh pemerintah ini benar-benar waktu yang paling tepat bagi calon investor untuk membeli propertinya? Iya, saya pikir iya benar. Jadi walaupun ini anomali, tapi memang banyak negara yang memberikan insentif seperti ini ya buat menggerakkan roda bisnisnya, dan buat investor tentu ini satu kesempatan ya. Seperti kita tahu kalau investor kan biasanya mencari potensial upside. Nah, kemarin-kemarin itu memang karena harga yang sudah tinggi, kalau kita invest di properti kemungkinan mendapatkan gain ya, pertumbuhan value-nya itu nggak banyak. Nah, tapi dengan adanya diskon 10% plus nanti kalau misalnya pengembang kasih, artinya kemungkinan potensial upside yang bisa didapatkan investor ini lebih besar gitu ya. Jadi apalagi kalau investornya bisa pinter-pinter melihat kira-kira segmen mana yang nantinya jualannya tuh laku gitu. Jadi kalau kita lihat kan sekarang memang pasar properti itu fokusnya adalah kepada end user atau pemakai gitu ya. Itulah yang membantu transaksi yang terjadi dalam 20 bulan terakhir ini. Nah, kalau investornya jeli melihat segmen itu, ketika dia invest dan nantinya misalnya mau jual lagi, kalau segmennya tepat ya saya pikir akan gampang dan waktunya
relatif cepat buat si investor bisa mendapatkan keuntungan. Jadi waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang paling tepat begitu ya untuk meningkatkan bagaimana nanti gain value yang didapat pada setelah membeli aset ataupun properti pertama mereka. Pak Anton Sitorus, Direktur Riset Savills Indonesia, untuk sementara terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih, Mas.